terhormat dosen dan seluruh rekan-rekan STTL Teknik Industri Angkatan 41. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang sistem produksi. Untuk kelompok kami sendiri terdiri dari 3 personil. Yang pertama kami sendiri Kapten Lu. Untuk yang kedua Kapten Elvan. Yang ketiga adalah Letan Ray. Itu adalah riwayat singkat, bisa dibaca di slide. Tapi belum ke next, Pak. Mau yang slide kedua itu belum kelihatan. Oh, belum kelihatan, Bu? Enggak, sudah kelihatan tapi enggak di next aja. Slide-nya yang ini masih slide 1, Pak. Belum di share semua terus di enable to edit. Itu loh Pak, enable to editing yang atas itu loh Pak. Mungkin dibuka lalu di F5. Di F5 dulu. Nah. Sudah keluar, Bu? Ya, sudah Pak. Nah. Baik. Ini adalah untuk kelompok kami, 3 personil. Kami sendiri Kapten Zuun, Kapten Elvan, dan Letnan Ray. Berikut adalah riwayat singkat dari kami. Berikutnya, kami akan menyampaikan mengenai Engineer to Object atau ETO. Di sini adalah di mana produk sendiri tidak memiliki stok atau tidak ada persediaan untuk pembelian permintaan barang berdasarkan spesifikasi permintaan dari customer atau pembeli. Perusahaan tidak memiliki risiko terkait dengan investasi inventory. ATO sangat cocok untuk produk-produk baru atau unik secara total dengan contoh produk seperti industri kapal dan pesawat, PT PAL atau PT DI, dan industri senjata untuk militer, itu PT Pindad. Itu contoh yang kami sampaikan mengenai ATO. Berikutnya mengenai make to order atau MTO. Make to order adalah dengan input bahan baku untuk supply item dengan jenis yang banyak, dengan harga yang cukup mahal, perlu keahlian khusus dan komponen bisa dibeli untuk persediaan. Seperti contohnya spare part mesin mobil dan industri elektronik. Itu dengan contoh seperti PT Aisan Asmoko Industri dan PT Sanken untuk industri elektronik. Berikutnya untuk assemble to order, yaitu order dikerjakan secara melakukan proses perakitan atau komponen untuk menghasilkan produk. Komponen yang dirakit standar, setelah pesanan terima baru dirancang jadwal produksi. Untuk komponen yang dibutuhkan baru dipesan setelah perusahaan menerima pesanan dari konsumen. Seperti perusahaan Apple dan perusahaan otomotif yang untuk merakit mobil, seperti PT Gaya Motor. Selanjutnya untuk make to stock atau MTS, di mana kita untuk produsen sendiri menyimpan produk jadi sehingga banyak stok yang tersedia, pelanggan tidak bersedia menunggu lama, dan jadwal produksi biasanya diatur oleh perkiraan permintaan seperti PDAM, perusahaan air minum, dan industri pakaian yang dijual di toko. Jadi membuat produksi barang dalam jumlah banyak di mana mampu menjadi produk tersebut ready stock, seperti itu. Berikut yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada pertanyaan atau saran bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang tahu apa, setahu saya sebenarnya apa senjata itu sebenarnya mereka punya beberapa macam tipe gitu kan ya Pak. Tapi yang mungkin membedakan itu terkait dengan jumlah kebutuhan yang diinginkan dari usernya. Bukan seperti itu. Atau mungkin kalau di PT Pindad jenis tipe apa sih Pak yang mungkin beda sekali, yang khusus? Atau saya yang mengenai di Pindad sendiri benar yang Bu dosen sampaikan, ada punya spek sendiri yang mungkin make to order. Iya Pak. Dan ada seperti contohnya seperti senjata SS1. SS1 sendiri terdiri banyak varian. Jadi PT Pindad mungkin memproduksi sejumlah permintaan yang diminta. Contohnya diminta Angkatan Laut 1000, dia buat 1000. Tapi juga ada senjata khusus dalam artian senjata spesial yang mungkin request dari atau sesuai dari keinginan customer. Dalam hal ini kita ambil contoh seperti senjata yang ukuran compact atau kecil untuk
pasukan-pasukan yang anti teror Bu, yang kecil-kecil senjatanya, dan senjata khusus marinir yang bisa dipakai amfibi. Nah, jadi ada jenisnya SS-1 Marine, dia mampu beroperasi bila kena air laut seperti itu. Jadi mungkin juga ada. Apa sebenarnya kalau dari tadi yang Bapak jelaskan itu seperti yang di marinir yang lainnya, itu apa memang dia belum pernah membuat sama sekali Pak? Kondisinya gimana biasanya? Maksudnya itu begini. Kalau kami itu. Ya Pak, gimana? Gimana Bu? Kalau di karakter engineering to order itu biasanya mereka belum pernah sama sekali untuk membuat. Jadi desain itu baru sekali. Contoh misalnya ingin membuat mobil angin, tenaga angin gitu ya Pak ya. Nah kan itu belum pernah ada gitu. Nah itu yang dikatakan engineering. Tapi kalau memang dia sebenarnya variasinya itu sudah dibuat gambar. Artinya dia dulu pernah membuat, sekarang tinggal membuat lagi, tapi pesanan jumlahnya yang berbeda, maka kategorinya menurut saya itu baru kategorinya masuk ke make to order, begitu. Baik Bu. Pak. Iya. Ya. Kalau menurut saya begitu, saya juga nggak tahu. Tapi kalau tadi kan mungkin Bapak menyampaikan hanya senjata yang ada di Pindad. Cuman kalau menurut saya lebih baiknya adalah kita memberikan jenis tipenya. Ya mungkin dulu dia pernah sekali Pak membuat begitu Pak. Tapi dan itu hanya satu kali khusus untuk misalnya persiapan perang apa begitu. Nah itu mungkin Bapak bisa menunjukkan keunikan dari engineering to order-nya. Gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, apa perbedaannya Pak kalau di engineering dan make to order itu? Bedanya adalah kalau di engineering dia memang baru pertama kali dia membuat. Kalau di make to order mungkin perbedaannya adalah pada jumlah gitu loh Pak. Misalnya saya mau bikin senjata rakit untuk tadi amfibi. Tapi yang membedakan jumlahnya. Misalnya saya butuhnya 1000 untuk tahun 2020. Nah nanti di 2021 jumlahnya nggak mungkin 1000 lagi kan. Tapi mungkin beda lagi. Terjadi peningkatan misalnya kan karena akibat penambahan anggaran ya Pak, mungkin jadi 1.500 dan seterusnya. Nah itu baru make to order Pak. Ya itu mungkin ada yang ditanya lagi Pak dari sini. Lalu ini Pak, kalau ini tadi Bapak make to stock tadi, kalau ingat itu contoh yang Bapak berikan adalah kaos gitu ya Pak ya, ingat saya. Ya kaos. Nah itu mungkin beda ya Pak, kalau kita bilang kaos saja itu beda. Nah tapi bentuk kaos yang seperti apa? Kaos tanpa gambar sablon misalnya begitu. Nah contohnya kan kalau di konveksi-konveksi itu kan mereka jualnya yang kosongan aja kan. Tapi yang membedakan itu adalah di warna. Nah itu yang juga dipakai di perusahaan Benetton Pak. Benetton kalau mungkin Bapak pernah dengar ya Benetton kan merek Benetton yang masuk di Indonesia. Nah itu mereka menggunakan strateginya itu dia make to stock baju pakaian itu dengan warna semua. Nah yang membedakan nanti itu adalah tinggal di make to order. Jadi mereka itu menggunakan make to stock dan make to order ya. Jadi dia itu nyetok begitu banyak warna kaos gitu ya Pak. Nah nanti kalau misalnya ada tren, misalnya sekarang trennya apa ya, mungkin corona, maka gambar di kaosnya itu gambar virus corona. Nah misalnya seperti itu. Nanti ada tren lagi yang misalnya ada superhero kan, biasanya kan gitu-gitu ya Pak ya. Film-film itu kan mengikuti tren. Nah nanti dicap hanya sablon depannya itu mengikuti superhero. Nah itu yang dilakukan di Benetton. Jadi dia membuat banyak kaos yang seperti contohnya Bapak tadi. Cuman Bapak mungkin bisa memberikan contoh kaos itu bagaimana, apakah kaos itu yang gambarnya nggak ada sablonnya atau bagaimana. Itu kalau make to stock Pak itu ya. Baik Bu, berarti Pak, produksi ini bisa ini Bu ya, bisa dicampur Bu antara, jadi bisa ada gabungan antara make to stock dan make to order gitu Bu. Jadi, nah itu kadang kita harus mengenali juga Pak pada produk kita terkait dengan misalnya kayak tadi nanti kita belajar mengenai bill of material. Jadi contohnya kayak tadi kan di Benetton dia mengenali kan bahwa produk yang dia jual itu produk fashion. Nah kalau pernah
di Zara. Kalau di Zara itu dia bilang bahwa hampir dalam 1 bulan itu terjadi beberapa kali perubahan mode. Jadi dia nggak mungkin dalam satu season itu satu mode, enggak. Tapi dia harus mengikuti dengan, saya kurang tahu ya untuk periode waktunya ya Pak ya. Untuk perusahaan-perusahaan yang mode itu dia mengenalinya itu ya seperti itu. Dia harus tahu, oh sekarang mode setiap perubahan itu misalnya setiap 1 pekan, nah itu dia berubah. Nah kalau dia berubah maka kita harus tahu dulu material yang ada itu bagaimana. Begitu. Nah itulah yang nanti merubah terkait dengan strategi yang mau dijalankan. Apakah yang nanti dilakukan perbanyakan stok itu pada produk yang tadi Pak setengah jadi tinggal istilahnya nyablon saja baru berubah atau seperti apa begitu. Nah seperti itu Pak, mungkin contoh-contoh. Nah itu pun juga nanti kita bisa aplikasikan di lapangan, misalnya contoh kalau di tempat Bapak gitu kan, bagaimana terkait dengan produk-produk, apakah dia itu tipenya yang perishable atau non perishable. Misalnya kalau perishable itu kan berarti tipe yang rusak begitu. Apa contoh dia itu non perishable seperti yang Bapak bilang tadi, kayak produk mesin tadi apa Pak, mesin tadi Pak, mesin itu kategori apa tadi saya kurang tahu, back to order ya. Nah itu juga bisa. Nah kalau spare part mesin itu memang back to order berdasarkan pada pemesanan begitu kan. Nah berarti dia apa yang harus dilakukan, persiapan, inventory apanya yang harus dipersiapkan. Nah itu kita juga harus tahu dari bill of material. Jadi kita belajar bill of material gitu. Mungkin ada lagi Pak yang ditanya atau terkait dengan tugasnya tadi, atau mungkin ada kelompok yang hampir sama tipe produknya. Biasanya pengenalan dari karakteristik produk itu nanti akan mempengaruhi pada strategi kita. Baik itu strategi misalnya kayak tadi ya Pak, penjagaan inventorinya, atau mungkin terkait dengan kapan kita untuk melakukan produksinya gitu. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Pak. Kita coba ke kelompok yang satunya lagi ya, punya Pak William ya. Dengan siapa Pak? Kalau Pak William kelompoknya. Ya Ibu, izin nanti yang presentasi dari Kapten Laut Gilar. Oh ya. Siapa coba kelompoknya Pak Gilar, Pak William sama Kapten Agung izin. Oh Pak. Ya. Tapi ada juga Pak Agungnya Pak. Agung ada. Siap, Kapten Agung Jenderal. Oh iya siap Pak. Ya Bu, jumlah 18 lengkap Bu. Ya siap Pak. Saya juga ingin mengenali satu-satu yang mana gitu. Ya. Ya Pak, silakan Pak. Untuk Kapten Gilar dipersilakan share screen. Siap, Jintor, siap. Jin Bu, mohon waktu kami share screen dulu Ibu. Ya, siapa? Ini sudah kan ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa share screen.
Belum ya Bu, sebentar Bu. Kalau Pak. Ini kalau nggak salah waktunya udah mau habis ya Pak ya, benar? Maaf Ibu, yang paparkan kami Ibu Kapten Gilar. Oh iya, siap-siap Pak, maaf. Soalnya kok namanya paling atas Pak. Iya. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan senior serta rekan-rekan angkatan teknik mahasiswa TMI 41. Izin kami memaparkan tugas PPC atau Production Planning and Control. Kami dari kelompok kedua yang memaparkan, yaitu ketua dari kelompok kami yaitu Kapten Laut Agung Sendra. Selanjutnya ada Kapten Laut William Alexandra dan kami sendiri Kapten Laut Teknik Gilar Tirta Kersana. Kami akan coba paparkan apa yang dimaksud dengan PPC. Itu di dalamnya ada penjelasan singkat terkait apa itu MTS, ATO, MTO, dan ETO. Jadi menurut data yang kami dapat dari berbagai sumber bahwa ada 4 strategi dalam penjualan atau produksi suatu barang. Itu ada 4 strategi. Yang pertama MTS, ATO, MTO, dan ETO. Apa sih itu? MTS itu kepanjangannya itu make to stock ya, dimana pada strategi ini persediaan dibuat dalam bentuk akhir, maksudnya produk ini sudah siap pakai, demikian. Jadi siklus dimulai ketika si perusahaan tersebut membuat atau menentukan suatu produk, kemudian menentukan kebutuhan bahan bakunya, dan selanjutnya disimpan. Jadi si konsumen ini tinggal memilih ya atau tidak, perlu atau tidak barang tersebut. Nah, biasanya barang atau produk jenis ini itu contohnya adalah pada makanan, minuman, dan mainan serta lain-lain. Jadi yang kami maksud adalah barang tersebut adalah ready to consume gitu. Maksudnya siap untuk dikonsumsi, siap untuk dikonsumen, siap untuk dipakai oleh konsumen, demikian. Terus selanjutnya untuk ATO sendiri yaitu assemble to order, di mana pada strategi ini adalah semua sub assembly masuk pada persediaan. Jadi ketika ada order suatu produk datang dari si konsumen, dia datang seorang konsumen, Pak saya pengen barang ini dengan spesifikasi seperti ini gitu, bisa tolong buatkan atau bagaimana, atau proses ini terjadi pada saat biasanya kita mau membuat suatu barang parts-partsnya tersendiri gitu. Seperti contoh bisa saya contohkan mungkin sepeda atau komputer dan berbagai spek, kan ada yang RAM-nya sekian dan lain-lain. Jadi strategi ini digunakan untuk perusahaan yang memiliki produk modular, dalam artian yang dapat dirakit untuk menjadi produk akhir gitu, sebelum dikonsumsi atau dipakai oleh konsumen. Jadi strategi ini mempunyai moderate risk terhadap investasi persediaan. Operasi ini lebih difokuskan pada modul atau parts. Jadi di mana part tersebut sudah ready dengan spek-spek tersendiri begitu. Misalkan saya ambil contoh komputer, kita punya RAM-nya dari mulai 2 GB, 4 GB, 8 GB dan lain-lain lah. Terus punya sistem pendinginnya seperti apa itu dan lain-lain. Untuk produk ini yaitu otomobil, elektronik, komputer komersil, terus restoran, fast food dan lain-lain. Dan selanjutnya make to order. Apa itu make to order? Jadi strategi make to order ini adalah sebuah produsen gitu. Jadi dia mempunyai persediaan tetapi hanya dalam bentuk desain produk. Jadi cuma desainnya aja gitu. Cuma desainnya. Jadi dia tidak punya barang yang, dia tidak punya seperti yang di ATO tadi. Dia tidak punya barang
hanya punya desain saja. Jadi dan beberapa bahan baku standar, jadi hanya berupa produksi. Kalau project itu hanya sekali gitu kan ya Pak. Tapi kalau produksi kan dia dilakukan berulang-ulang kali. Kalau project kan dia desain yang baru juga. Nah biasanya kalau yang tipe yang project itu mulai dari awal sampai dengan yang maksud saya identifikasi awal problem sampai dengan akhirnya itu biasanya kita nggak bisa menyamakan dengan kegiatan produksi gitu. Jadi memang harus dianalisa dari setiap stakeholdernya itu yang dilakukan di punya Indarso itu punya, saya lupa pakai framework apa itu gitu. Itu Pak mungkin kalau dari saran saya. Banyak sebenarnya kalau teori-teori yang dikaitkan dengan produk gitu. Jadi kita mengenali produknya dulu, baru mau mengarah kemana. Biasanya kadang-kadang kalau di TA itu malah biasanya ya Pak ya, kadang-kadang mahasiswa itu terlenanya itu saya pakai metode ini gitu. Pokoknya harus metode ini. Soalnya Bapak bisanya itu atau nggak tahu kemana. Atau kadang-kadang pokoknya pakai SWOT lah, masalahnya itu di mana. Kita kenali dulu masalah, baru mengenali pada metodenya. Gitu. Yang punya Pak Indarso itu hampir menurut saya perfect sih. Karena punya Pak Indarso itu hanya ini, PT PAL itu sudah punya dokumen, dia memindahkan istilahnya dokumen itu ke TA-nya gitu. Jadi memudahkan TA-nya Pak Indarso waktu itu. Mungkin kalau Bapak kenal Pak Indarso, itu yang salah satu juga bimbingan. Itu mungkin ada yang ditambahkan dulu Pak. Ya memang nanti kalau kuliahnya Bapak ini hampir berapa? 3 tahun ya Pak? 3 atau 4 tahun ya Pak? 2 tahun ya? Bu. 2 tahun Bu. 2 tahun ya Pak? Dipercepat lagi berarti? Ya, 2 tahun. Ya oke lah berarti. Ya paling nggak kalau terkait dengan gambaran itu Bapak bisa punya gambaran. Biasanya TA itu lebih dominan kita yang harus lebih suka pada topik itu Pak. Misalnya Bapak terkait dengan pekerjaan Bapak, nah nanti yang dikaitkan. Kadang ada juga yang kadang-kadang mahasiswa itu yang melihat beberapa temennya, nah hampir-hampir dimiripkan gitu loh Pak. Nah ada yang seperti itu. Nah menurut saya lebih enaknya ya berdasarkan pada pekerjaannya Bapak kaji masalahnya apa, baru kita buat metodenya. Ya memang kadang-kadang nggak dipungkiri satu grup kuliah gitu ya, satu angkatan itu, metodenya itu satu gitu, cuman tapi beda-beda. Kayak dulu yang dilakukan punya Pak Fadli itu angkatan berapa 38 kalau seingat saya. Metodenya itu sama semua, tapi beli satu software gitu ya Pak ya, mereka itu ya kalau kompak bilang ya kompak sekali Pak. Jadi nanti tinggal perbedaan mencari bagaimana cara kita menentukan, kalau nggak salah itu menentukan pemilihan rudal, nggak salah dulu itu punya Pak Fadli, tapi punya kelompok grup lain untuk pemilihan pada senjata lain apa gitu untuk pembelian begitu. Nah macam-macam kalau ini. Mungkin gitu ada yang mungkin ditanyakan dulu terkait dengan produk Pak, identifikasi produksi produk kita itu seharusnya di mana dulu, baru nanti kita kenali. Izin bertanya Bu. Ya Pak silakan. Kami Kapten Haji Bu, izin bertanya. Ya. Jadi memungkinkan ya Bu ya untuk satu produk itu berada di 2 sistem atau lebih. Mungkin kami ambil contoh apabila kita datang ke arsitek terus kita minta desain rumah, dibandingkan dengan kita datang ke developer untuk mengambil rumah di suatu perumahan, itu bisa jadi yang kita datang ke arsitek itu ITO, kemudian kalau kita ke developer itu MTO, betul mohon arahan. Iya, seperti itu Pak. Kalau yang di developer kan mereka punya desain sendiri, desain kan ya Pak ya. Berarti kan desain yang dari developer itu kan kita nggak merubah sama sekali desainnya. Maka itu dikatakan make to order kan ya Pak. Jadi dia membuat berdasarkan biasanya kan kalau di developer kan orangnya harus lunas dulu baru dibikinkan, nggak lunas lah, paling nggak dia jadi beli gitu kan ya Pak, baru dibuatkan. Nah itu kan make to order.
Tapi kalau di arsitek tadi yang Bapak sebutkan itu, nah berarti kan kita mulai dari awal gambarnya begitu kan, mulai dari gambar desainnya itu bagaimana baru dibuatkan kan. Artinya kalau bikin antara satu rumah dengan rumah yang lain beda. Gitu. Siap. Berarti bisa Bu ya, untuk satu produk itu digolongkan menjadi kedua sistem atau lebih. Bisa jadi, ya makanya beda, bisa jadi beda. Kayak yang saya Siap. bilang tadi, misalnya punya yang kelompok Pak Zun. Pak Zun kan bilang kan yang presentasi tadi kan bilang untuk kaos gitu kan ya Pak. Kaos itu kan banyak tipenya, makanya kaos yang seperti apa? Kaos yang dipakai untuk yang konveksi itu mereka belinya langsung jadi dulu, like to stock, gitu kan. Baru nanti kalau tinggal nanti biasanya kaos itu ada yang kadang-kadang sekarang itu malah bikin gini kan Pak. Bisnis itu kan beda. Dia ada yang model dropship itu loh Pak. Pakaian yang setengah jadi nanti dimanfaatkan untuk beberapa industri lain. Jadi pakaian itu dipakai untuk yang lainnya. Nah artinya, nanti kalau di bill of material itu kan dipecah Pak. Apakah produk kita itu mau kita buat mulai dari hulu sampai hilirnya itu dibuat semua Pak. Artinya contohnya misalnya gini, Bapak pengusaha kaos gitu ya, kaos distro itu. Nah kaos di distro itu kan punya corak-corak yang beda kan ya Pak. Kalau kita beli di distro satu ke tempat yang lain itu Pak, kan selalu beda kan ya Pak. Kalau Bapak lihat itu, nah kalau distro itu biasanya kan dia punya ciri atau khas tertentu kan untuk produknya. Nah, untuk kaos-kaos yang di distro itu dia punya pilihan. Pemilik distronya kan dia punya pilihan. Apakah produk kaosnya ini itu mulai dibuat, artinya mulai sampai dengan kainnya dibuat, bukan ya, artinya cari kain, motongi kain, terus dia nyablon itu dilakukan sendiri enggak? Atau mungkin dia setengah jadi kayak tadi. Kaos itu dia beli ke pihak yang lain. Nah, itu yang sekarang kan banyak musim. Jadi setengah jadi kaos-kaos yang dijual di online shop itu kan ya, dropship untuk industri yang lainnya, dipakai setengah jadi untuk industri yang lainnya. Begitu. Jadi artinya produknya itu kadang kalau kita lihat dia nggak memulai dari awal, dia hanya nyablon aja gitu. Ada juga yang kadang-kadang sekarang itu malah bikin produk itu sebenarnya punya orang lain, tapi kita tinggal ngecap, branding untuk pabrik kita gitu loh Pak. Contoh aja kayak kerudung gitu loh Pak. Kerudung itu kan kalau kita lihat cuma satu lembar gitu, sebenarnya kan itu dari mana kalau kita lihat. Tapi dia ngambil terus tinggal dicap aja. Kadang ada juga yang kadang-kadang misalnya punya Pak Haji ini punya mesinnya gitu ya, punya satu mesin gitu ya. Punya satu mesin, bentar Pak. Bentar ya Pak. Pak industri itu mereka jadi kita mengenali bill of material dan material dari produk. Jadi kadang-kadang kita apakah dia mengerjakan mulai dari hulu sampai hilirnya, atau mungkin banyak yang sekarang itu malah dia memangkas gitu Pak, aliran dari komposisi produknya. Jadi dia nggak sepenuhnya membuat, tapi setengah jadi, nah itu hanya di assembly, begitu modelnya. Modelnya ya seperti assembly to product, assembly to order ya Pak ya, modelnya seperti itu malah strateginya, begitu. Mungkin ada yang ditanya lagi Pak dari sini. Saya lanjutkan untuk materi kuliahnya ya Pak ya. Bertanya Ya, Pak. Oh ya, siap Pak. dengan Kapten Haji Mulyono, Bu. Kami mau menanyakan masalah yang di Pindad tadi Bu. Oh iya Pindad Pak. itu masuknya ETO atau make to order, karena kan ada dia ready-stock juga, kemudian menerima pesanan juga. Itu yang masih agak bingung buat kami Bu. Nah, Terima kasih. itu tadi Pak, kalau menurut saya biasanya kan kalau di suatu perusahaan yang besar, kayak contohnya yang kayak tadi itu di PT PAL, saya contohnya yang tadi ya Pak Indarso ya Pak ya, divisinya itu mereka beberapa banyak Pak. Untuk jenis produksi yang mungkin dia punya desain tertentu itu pada divisi yang tertentu. Contoh yang kemarin diangkat punya Pak Indarso itu kan dia
pembuatan kapal perang gitu kan. Nah, kapal perangnya itu dia belum pernah membuat sama sekali, makanya dia punya divisi baru yang khusus. Nah, kalau misalnya Bapak bilang produknya di Pindad itu apa, mungkin menurut saya mereka punya banyak varian. Banyak produk itu yang dia make to stock atau make to order sendiri malahan ya Pak, untuk jenis kategori senjata tertentu. Nah, untuk yang tadi Bapak bilang, tapi dia juga menerima pesanan. Nah, yang dikatakan menerima pesanan itu bagaimana? Sebenarnya kita harus kenali. Kadang-kadang kita ngomong, oh ada pesanan. Nah, yang dikatakan pesan itu perubahan terkait dengan jumlah atau perubahan terkait dengan desain dari produknya, Pak. Nah, itu kita harus tahu. Kalau terkait dengan jumlah, artinya kan kalau jumlah kan juga pesan kan, ada orang yang pesan tapi jumlahnya beda. Nah, berarti kan dia harus menambah pada produksinya, begitu kan Pak. Tapi kalau ada juga yang ngomongkan pesanan, ini beda dengan produk yang baru, maka dia kategorinya adalah engineering to order. Begitu. Gitu Pak. Makanya jenis tipe senjatanya kita harus tahu dulu. Apakah senjata itu memang dia belum pernah membuat sama sekali dengan keunikan tertentu atau bagaimana? Berarti untuk kalau misalnya PT Pindad itu masuk di 2 kriteria berarti? Mungkin bisa jadi 2 Pak. Dan divisinya mungkin 2 juga. Begitu. Kalau contoh case-nya saya belum pernah tahu Pak untuk mahasiswa yang pernah masuk ke PT Pindad gitu. Mungkin Bapak besok mau ke sana. Jadi kita bisa mengenali divisi mereka itu sampai sejauh mana. Gitu. Biasanya untuk di suatu usaha ya memang selalu berbeda antara satu dengan yang lainnya itu tadi. Gitu. Mungkin ada yang ditanya lagi Pak? Siap, izin Bu, izin bertanya, yaitu Pak Ardi. Kebetulan kami pernah dinas luar ke PT Pindad. Oh iya Pak. Untuk seperti tank baja, bahkan untuk di PT Pindad sendiri itu tidak ada yang sesuai dengan request pembeli. Hanya untuk Pindadnya sendiri kami menanyakan itu mereka tidak membuat produk sendiri, melainkan mendatangkan dari luar. Maunya itu bagaimana Ibu? Apakah tetap dikatakan engineering to order atau bagaimana? Karena untuk spesifikasinya ini bahkan Pindad sendiri karena dengan kemampuan terbatas dan alatnya yang memang katanya tidak bisa, sehingga dia untuk memesan ke luar mau izin. Itu bagaimana? Saya saya pernah tahu itu, saya nggak tahu ya Pak ya apa benar. Contohnya kalau kemarin itu contohnya pembuatan kapal dan pesawat itu kadang ada yang menyebutkan bentuknya itu modular. Saya tahu ada yang kapan hari pernah cerita itu. Biasanya mereka modular Bu. Jadi modular itu misalnya bagian kepala pesawat, bagian sayap, itu dia ngambil dari beberapa perusahaan yang asing di luar sana. Nah, tapi baru merakitnya di PT Pindad atau di PT Pali. Kalau misalnya ngomong engineeringnya mulai dari awal, ada yang menyebutkan itu bukan engineering to order, malah lebih cocoknya dalam ke make to order. Karena dia ambil ke part-part yang di awal saja. Kalau kita menyebutnya assembly mungkin enggak ya Pak ya, karena kan kalau di pesawat kan kalau ini berbicara pesawat ya Pak, kepala sayapnya itu enggak hanya cuma dirakit aja, tapi dia harus menyentuh ke arah proses. Makanya kita menyebutnya adalah ke make to order. Nah, karena yang Bapak sebutkan tadi, meskipun modular kepala, sayap, bagian kabinnya itu ngambilnya dari luar, tapi dia masih melakukan proses produksi. Maksudnya masih melakukan perakitan dan melakukan kegiatan proses gitu ya Pak. Nah, itu dia masih kita sebut sebagai make to order. Gitu. Berarti bukan engineering to order ya Bu, berarti tetap make to order. Make to order. Walaupun memang bahannya dari sana, rakitnya di Indonesia. Iya, kan kalau saya sih kemarin kapan hari yang kalau sering kuliah itu memang diskusikan. Kalau di beberapa yang menyebutkan yang kemarin di AU itu menyebutkan mereka sebenarnya untuk perubahan gambarnya itu tidak ada perubahan Bu, kan tinggal ngambil aja gitu. Jadi kan
ada berubah sekali, desainnya berubah. Kalau kepala, paling kita hanya memilih modul kepala saja kan. Hanya melakukan perakitan tadi. Kepala sama Bu. Apa bagian sayap ya mungkin sayap yang tipe seperti apa begitu. Kalau mereka. Nah itu pun juga sama katanya sih, saya kurang tahu juga. Kalau yang di kapal itu kemarin ada juga yang menyebutkan kalau kapal pun juga begitu. Kan hanya kita kapal untuk desain itu mungkin desainnya hampir sama, tapi yang membedakan mungkin kalau yang beberapa teman yang tanya ya Pak ya, saya pernah tahu ya Pak, itu desainnya itu yang mungkin membedakan adalah dari bahannya. Kan kadang kapal baja atau kapal apa aluminium atau kapal yang apa gitu ya Pak ya, yang terkait dengan ombak gitu. Untuk desain rata-rata sama. Ada lagi mungkin Pak yang ditanya Pak? Siap Ibu, terima kasih penjelasan. Nah yang sebentar Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak. Nah ini untuk lanjutannya Pak, saya melanjutkan lagi. Kalau kemarin kan kita melakukan identifikasi terkait dengan produk, maka yang selanjutnya itu adalah bagaimana kita melakukan untuk forecast atau meramalkan ramalan. Jadi kenapa kok kenapa kok kita kenali karakternya dulu baru kita ramalkan? Karena nantinya itu berpengaruh Pak. Tipe-tipe yang tadi. Kalau tipenya dia itu pada produk tertentu ini, itu kapan perlu dilakukan pembuatan kembali gitu. Tapi untuk produk-produk yang sifatnya itu yang continuous, yang seperti make to stock, yang tadi Bapak tadi sudah sebutkan bahwa tipe produk-produk make to stock itu adalah tipe yang konsumsi terus menerus. Jadi artinya bahwa produk itu selalu dicari oleh pasar. Maka kita harus perlu untuk melakukan peramalan gitu. Nah makanya kalau di sini dikatakan forecast atau ramalan dugaan itu perlu untuk kita lakukan. Ramalan yang dilakukan adalah ramalan terkait dengan permintaan atau demand, bukan ramalan pada yang lainnya. Tapi pada produk ini permintaannya itu berapa sih begitu. Nah, kenapa kok kita melakukan bentuk-bentuk ramalan? Karena sebenarnya permintaan pasar itu berubah di setiap hari atau di setiap perubahannya gitu. Nah, kalau kita punya suatu data yang jelas pada histori sebelumnya, maka kita bisa mengetahui produk yang diminta untuk periode yang selanjutnya itu berapa sih, begitu. Nah, ini contoh-contoh kalau kita punya histori pada data ya, Pak ya. Jadi kalau kita punya histori pada data sebelumnya, maka kita akan lebih mudah untuk meramalkan pada kondisi masa depan, begitu. Nah, memang kalau kita sebutkan di sini, forecast itu sebenarnya adalah tergantung pada kondisi sebelumnya. Nah, ini kondisi histori data sebelumnya. Jadi artinya kalau kita nggak punya data yang sebelumnya, maka kita akan susah untuk meramalkan kondisi yang masa depan. Begitu. Nah, perencanaan data forecast itu memang data yang ada ini itu memang kita harus kenali dulu apakah jenis pola data yang ada, data-data atau pola mingguan atau pola pola jam malahan gitu. Kayak contohnya kalau jam itu kan kayak data saham gitu ya Pak, kan kita tahu pola-polanya. Nah itu kita jadi kita harus tahu juga untuk data historinya begitu. Nah peramalan ini itu sebenarnya kalau kita katakan perlu untuk kita membuat peramalan di masa mendatang, itu tujuannya adalah ini. Yang pertama adalah untuk mengetahui dinamika perubahan yang sifatnya pada suatu hari atau misalnya pada suatu kondisi tertentu itu yang sifatnya adalah kompleks sekali. Contoh kalau kita berbicara terkait dengan jumlah
permintaan produk di periode sebelumnya, itu kan kita sebenarnya harus melihat juga bagaimana kondisi ekonomi saat ini, bagaimana dengan karakter pada perubahan pola perilaku saat ini. Artinya misalnya adakah tren yang mengacu pada produk itu untuk berkembang. Contohnya kayak kaos tadi kan ya Pak. Produksi kaos itu tidak bisa berkembang, tidak bisa istilahnya semakin bertambah kalau kita tidak mengenali pola tren di kondisi masyarakat yang ada. Misalnya kalau sekarang trennya adalah superhero dengan hero misalnya Superman, Spiderman, nah dia harus mengikuti begitu. Makanya kita menyebutnya adalah kenapa kok kita butuh sesuatu yang forecast, karena atmosfer yang ada itu sifatnya adalah tidak menentu gitu, kompleks tadi. Nah yang kedua, kenapa kok kita membutuhkan yang namanya forecast atau ramalan, ini yang kedua, all decision must be made for uncertain based on imperfect knowledge. Jadi kita harus menentukan, jadi gini Pak, bentuk peramalan yang kita gunakan itu jangan sampai bentuk peramalan yang lainnya. Artinya kondisi kadang-kadang kan gini, banyak yang kita menggunakan fungsi peramalan, tapi bentuk peramalannya itu masih sifatnya adalah kualitatif, berdasarkan pada intuisi, atau sifatnya itu adalah tidak ada data pengalaman, pengetahuan yang bisa kita buktikan secara real, begitu Pak. Misalnya begini, bagaimana terkait dengan peramalan produk hari ini ya, begitu. Oh kayaknya naik. Lah dasar apa yang membuat kita percaya bahwa peramalan hari ini tuh meningkat? Nah kita harus menggunakan data-data pengetahuan yang jelas untuk menjawab pada ketentuan yang kadang-kadang itu susah untuk kita diskusikan gitu. Nah makanya kita perlu pengetahuan yang jelas gitu. Nah yang berikutnya, educated guesses are more valuable than uneducated guesses. Jadi artinya bahwa dasar pengetahuan untuk merumuskan terkait dengan peramalan yang jelas itu adalah sangat bagus dibandingkan saat kita hanya menebak-nebak saja. Begitu maksudnya. Nah, lalu ini dikatakan juga better understanding quantitative forecasting technique as valuable supplement. Jadi nanti yang kita pelajari itu memang adalah dasar implementasi data kuantitatif yang jelas dari dasar peramalan, Pak. Jadi memang kalau kita menyebutkan peramalan itu memang terbagi, dasarnya adalah yang kualitatif, ada yang sifatnya itu adalah kuantitatif, begitu. Tapi yang lebih bagus lagi bahwa dasar kuantitatif atau perhitungan yang jelas, atau kita bisa logika, nah itu biasanya adalah orang lain juga bisa mengetahui begitu dasarnya ini apa begitu. Sekarang ini kan lagi tren juga ya Pak, bahwa kalau Bapak pernah dengar namanya big data atau data mining, kalau menyebutkan big data. Nah semuanya itu bahwa data yang kita kumpulkan itu sebenarnya adalah berupa suatu informasi gitu. Nah, data yang saat ini itu adalah valuable, jadi artinya itu bernilai. Kalau kita tidak memanfaatkan suatu data, maka sebenarnya kita itu akan susah untuk mengarahkan bentuk istilahnya peramalan. Kalau kita menyebutkan di sini adalah peramalan produk kita itu arahnya nanti kemana gitu. Sekarang kan trennya IT gitu, semuanya itu adalah tercatat. Nah, jadi kalau melakukan ramalan kan mudah karena datanya sudah jelas, sudah ada. Gitu. Nah, kalau dicontoh ya Pak, biasanya itu yang bagus itu kalau di industri itu 7-Eleven. Di industri 7-Eleven itu kalau contoh di awal itu ini di Jepang. Bisnis 7-Eleven itu kan berkembangnya di Jepang. Mereka itu sudah menggunakan metode peramalan di dalam transaksinya. Jadi mereka mencatat seluruh transaksi yang ada, mulai dari jumlah transaksi pembeliannya sampai kepada customernya. Jadi siapa sih yang melakukan pembelian ini? Itu mereka mencatat apakah
laki-laki umur sekian atau mungkin siapa, kategori apa, itu pihak kasirnya itu melakukan pencatatan. Nah, basic dasar data itu mereka bisa membuat bahwa di satu grup retail, kalau 7-Eleven kan bisnis prosesnya kan di retail ya Pak ya, menjual seperti Indomaret gitu kan ya. Meskipun dia itu jual dalam satu line, satu garis. Misalnya ini kalau kita nyebutkan adalah satu garis gang yang sama gitu. Di sini ada, misalnya di sini ada 7-Eleven, di sini ada 7-Eleven-nya. Tapi yang dijual itu bisa berbeda gitu. Jadi kalau kita lihat, mungkin kalau di Indonesia, Indomaret, antara Indomaret sama Alfa itu dekatan gitu kan ya Pak. Nah mungkin yang dijual juga sama. Tapi kalau di bisnis di luar sana, dia sudah menggunakan data yang ada bahwa penjualan pada satu grup retail ini, meskipun dalam satu jalan yang sama, bisa jadi penjualan produk satu dengan yang lainnya itu berbeda. Begitu. Nah itu contoh kalau dia menggunakan implementasi demand forecasting begitu di dalam penggunaannya. Nah, adapun kalau di sini dikatakan forecast itu akan berkaitan pada bagian atas ini, demand planning-nya. Jadi kalau perubahan yang terjadi pada permintaan produk itu pasti akan nantinya bergantung pada supply. Nah ini, berapakah permintaannya, maka supply-nya akan berubah. Supply yang berubah, maka produknya juga berubah. Jadi kita sebenarnya nggak bisa mendorong produk planning yang banyak, nah lalu kita nge-push demand. Nah, kalau hal ini misalnya kita balik ya Pak, produk yang banyak, produk planning aja, membuat produk sebanyak-banyaknya, lalu kita push demand yang sebanyaknya, mungkin bisa jadi produk kita tidak akan laku di pasar. Gitu. Makanya kita menyebutkan di sini, kita harus menangkap dulu data demand-nya ini berapa banyak. Nah, nanti kalau kita bisa tahu data demand ini, maka kita bisa menarik ke production-nya. Gitu. Jadi kita nggak bisa membuat sebanyak-banyaknya, tapi nanti di sini akan terbuang sia-sia. Jadi yang kita lakukan adalah melakukan perubahan pada demand planning-nya, nanti perubahan produksinya pasti akan berubah. Gitu. Ada yang ditanya dulu mungkin Pak di sini? Siap Bu, izin bertanya. Iya ya Pak. Izin Bu, Kapten Brian, izin bertanya. Iya Pak. Mengenai peramalan, itu kan bagaimana kita meramalkan tadi, outputnya adalah demand planning, jadi perencanaan kedepannya itu, permintaannya Bu. Itu apakah ada jangka waktunya Ibu? Jadi harus kita menyatakan untuk misalkan 1 tahun atau 2 tahun atau misalkan dalam waktu dekat, begitu Ibu, jangka waktunya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, pertanyaannya, apabila sudah direncanakan peramalannya itu, apabila tengah jalan mungkin tidak sesuai dengan hasil peramalan, mungkin sedikit saja, apakah tetap melanjutkan peramalan yang sudah disepakati di awal atau ada peramalan berikutnya? Demikian Bu, terima kasih. Begini Pak, kalau menyebutkan pada periodenya, biasanya nanti kita, biasanya gini Pak, dasar pada waktu yang semakin banyak kita punya data, maka akan bisa menggambarkan pada peramalannya. Jadi sebanyak-banyaknya Bapak punya data, itu bisa menggambarkan. Tapi kita harus juga kenali pada produk kita. Apakah produk kita itu adalah termasuk penjualannya harian, mingguan, atau mungkin sampai pada time waktu tertentu itu dia bisa melakukan evaluasi enggak? Seperti contohnya kayak tadi di 7-Eleven. Jadi dia transaksi pada retailnya, misalnya pada kecil gini Pak, ini retail kecil ya Pak, di suatu tempat, misalnya contoh di daerah kalau di Indomaret itu kan, misalnya Indomaret di daerah Perak gitu. Nah yang pusat itu kan Indomaretnya yang di daerah Indomaret pusat itu setahu saya di Waru gitu. Nah, itu dia punya sistem informasi yang terintegrasi. Jadi dia bisa tahu sekarang transaksinya itu berapa sampai menuju ke arah yang puncak gitu. Jadi real time gitu. Maksud saya real time itu 1 jam, 2 menit atau detik itu dia ada. Tapi kadang-kadang ada yang kita hanya mencatat itu harian. Harian itu misalnya gini,
penjualan sekarang itu berapa ya jumlahnya? Kan ada yang seperti itu ya Pak. Nah harian itu kita melihat harian. Oh hari ini Indominya laku 100 biji. Nah itu masih harian. Nah kalau melihat kebutuhannya berapa sih kita membutuhkan untuk data kita? Ya sebanyak-banyaknya. Kalau penjualannya itu dilakukan dalam harian, ya berarti kita harus melakukan evaluasi seluruh hari. Mau butuh satu tahun, 2 tahun boleh. Yang pasti yang terdekat harus kita lihat. Gitu. Contoh Pak, ada yang kemarin itu kasus ya Pak. Contohnya gini, kebetulan waktu itu pengujinya Pak Mahdi juga. Dia bukan melakukan perencanaan forecast pada produk, tapi di sini itu kita melakukan hampir sama kan sebenarnya produk dengan nanti mesin. Sebenarnya nanti ada Pak terkait dengan keandalan mesin. Keandalan mesin itu kan kita harus mengenali pada mesin kita. Nah nanti kalau kita evaluasi lagi, yang kita evaluasi pada mesin itu berapa lama Bu? Nah kita lihat dulu apakah mesinnya itu dijalankan setiap hari, atau mungkin malah satu semester itu hanya 1 kali, gitu kan? Nah kalau misalnya maksudnya satu semester itu 6 bulan sekali baru kapal itu jalan gitu loh Pak. Waktu itu kalau nggak salah kemarin itu evaluasinya kapal atau pesawat saya lupa ya. Nah kapal atau pesawat. Nah kalau kita lihat jam operasi dari kapal dan pesawat itu hanya 6 bulan sekali dipakai, lalu 6 bulan berikutnya nggak terpakai gitu kan. Nah kalau data 1 tahun ya sangat kurang, paling tidak butuhnya ya 2-4 tahun gitu. Ya kan kita evaluasinya. Masa 1 kali operasi kita evaluasi kan nggak bisa kita melihat, tapi harus lama. Nah kalau produk ya berarti gitu Pak. Dia jualnya ini apa? Apakah harian? Kadang ada yang jual itu malah tiap pekan. Waktu CFD dia jual. Contohnya kan kalau di Surabaya kan ada ya, kalau CFD kan dia jualan, baru besok nggak jualan, pokoknya 1 minggu 1 kali gitu kan. Nah baru dia jual. Nah berarti kita harus butuh banyak pekan untuk bisa menggambarkan pada polanya. Gitu. Oh, iya. Semakin banyak semakin bagus. Nah kalau ditanya lagi Bapak bilang, kalau nantinya ada perubahan di setiap peramalan kita. Nah ini di sini dikatakan Pak, kalau kita ngomongkan forecast ramalan itu pasti akan beda. Nggak menuntut ya Pak bahwa forecast itu tidak selalu sama, pasti meleset Pak untuk itu. Tapi perubahan yang kita buat, maksudnya peramalan yang kita buat itu jangan sampai terlalu signifikan. Nanti kita juga belajar di sini Pak. Jadi kita bukan hanya membuat forecast, tapi bagaimana kita melakukan evaluasi forecast. Jadi forecast mana sih yang dipilih gitu. Manakah forecast yang dikatakan baik? Nah itu nanti kita pelajari. Jadi forecast yang dikatakan baik itu adalah bahwa forecast yang kita buat itu hampir sama atau mirip dengan kondisi yang aslinya. Jadi saat kita misalnya melakukan ramalan misalnya, ini kan sekarang mau masuk ke Februari. Februari ini, untuk Februari penjualannya berapa ya gitu. Nah kita lakukan namanya nanti beberapa metode ramalan. Nah metode nanti kita bandingkan manakah metode yang jumlah errornya dari beberapa periode itu adalah jumlah error yang paling kecil dibandingkan dengan error yang lainnya. Gitu. Seperti itu Pak. Jadi ada tahapan nanti kita melakukan forecast. Ada lagi mungkin yang ditanya Pak? Siap, Nah, iya. Kalau di ini, jadi kalau sebelum kita forecasting itu sebenarnya kita harus mengenali dulu pola pada permintaan. Jadi kan ketika kita bilang bahwa forecast itu tidak lepas dari yang namanya permintaan. Nah, makanya data permintaan itu harus kita siapkan Pak. Nah data permintaan ini kalau kita melihat di sini ya Pak ya, sumbu X itu adalah periode waktu. Misalnya ini Januari, Februari gitu ya, tahun 2019 sebelumnya gitu. Nah ini kita lihat Januari, itu kita lihat forecastnya itu berapa. Kita inputkan di dalam Excel begitu. Nah nanti kita lihat Januari, Februari selama 1 tahun ke depan, bagaimana pola permintaan kita. Apa
apakah polanya itu adalah bentuknya konstan, ini tetap gitu ya. Apakah dia nanti itu dia bentuknya tren, semakin hari dia akan semakin naik. Maksudnya Januari, Februari sampai dengan Desember itu ada pola kenaikan, Pak. Nah, ini kita menyebutnya adalah trend demand. Atau mungkin dia itu permintaannya itu berdasarkan pada periode tertentu baru naik dan periode tertentu dia akan turun. Nah, ini seperti ini. Naik dan turun gitu. Itu adalah seasonal demand. Ada juga yang bentuknya gini, seasonal trend, naik, turun, cenderung naik. Gitu. Nah, yang konstan, Pak, ini contoh kalau konstan itu misalnya kayak produk-produk makanan gitu ya, dia kan tetap. Tren itu apa contohnya kalau tren mungkin? Tren itu ya makanan hampir sama. Jadi sebenarnya kita nggak bisa mengenali produk sebelum kita tahu datanya, Pak. Jadi kalau kita ngomongkan forecast, itu kekuatannya adalah pada data. Itu data. Jadi untuk meramalkan berapa periode yang selanjutnya, maka kita harus kenali dulu datanya bagaimana. Begitu. Nah, yang di sini contohnya kalau seasonal naik turun naik itu contohnya misalnya kayak produk IT, Pak. Kayak HP gitu kan. Waktu launching awal lah itu dia akan naik. Tapi waktu misalnya nanti HP itu sudah jadul rada nggak, kan dia akan turun. Gitu. Nanti kalau dia mau meluncurkan produk baru lagi dia akan naik lagi. Seperti itu. Tapi kalau sekilas ya Pak, kalau kita kenali pada tren gitu secara umum. Gitu. Ada yang ditanyakan dulu mungkin Pak dari sini. Nah ini, jadi kalau kita melihat dari pola permintaan masa lalu itu kita gambarkan dulu. Jadi kalau sumbu X-nya itu adalah periode, sumbu Y ini jumlahnya, periode pertama berapa ya permintaannya. Nah ini dicatat seluruhnya Pak. Nah ini pencatatan secara seluruhnya. Begitu. Nah ini dicatat, jadi nanti kita bisa tahu kalau di gambar ini kan biru itu kondisi existing. Kalau yang pink ini adalah yang forecast. Jadi kalau kita lihat di sini forecastnya kan dia hampir mirip kan dengan yang kondisi yang aslinya. Nah saat kita melakukan peramalan pada periode ke-25, maka kita bisa tahu bahwa pada periode ke-25 bentuk arahnya ini seperti apa nanti. Apakah dia nanti yang seperti biru, merah, hijau, kuning, atau ke ungu gitu. Gitu. Nah makanya kita harus tahu juga, makanya itu saya bilang tadi. Kalau kita banyak punya contoh ya, tadi Pak sama Pak Andi Pak ya. Pak Brian ya, saya lupa Pak Brian tadi bilang. Ya. Pak Brian itu bilang, misalnya saya hanya punya periodenya itu 5 periode saja. Misalnya ini ditutup Pak. Nah Bapak kan punya ini aja. Nah Bapak tidak akan tahu pola yang sebelumnya itu bagaimana. Nah dasar kita tidak akan kuat tahu untuk ke depan itu bagaimana. Kalau ini semuanya bisa dimasukkan, ini bisa langsung dikenali pada software. Ya pakai statistik itu kan dia bisa tahu. Oh dia datanya seperti ini, maka untuk ke depannya bagaimana? Tuh. Jin Bu? Iya Pak. Itu yang garis biru muda, kuning sama ungu itu kan seperti asumsi dasar Bu, arahnya ke atas atau datar atau ke bawah gitu Bu. Itu apa perhitungannya ada dengan aplikasi, rumus atau bagaimana Bu? Ini nanti ada Pak. Jadi kalau kita pakai model, tadi kan kita kenali ya Pak, apakah bentuk polanya itu kayak tadi. Misalnya kalau kita tutup di sini, ke-20 ya Pak ya. Ini maksudnya ditutup itu ke belakang ini nggak ada. Bapak hanya melihat gambar ini, ya. Ini kan kelihatan seperti kayak, ini kan polanya konstan. Ya toh Pak. Kalau polanya konstan, maka kalau kita kenali, kalau kita kenali di sini konstan, berarti pola untuk forecast di periode ke-25 malah miripnya yang kuning. Gitu kan Pak.
Tapi kalau misalnya kita punya data sampai segini banyaknya, mungkin bisa jadi polanya modelnya seperti ini. Nah, kalau Bapak tanya ini pakai apa? Ini nanti ada metode perhitungannya begitu. Oh, iya. Kalau pakai tren ya nanti kita bisa pakai SPSS gitu. Nanti kita belajar kok Pak untuk ini di Excel-nya. Iya Bu, terima kasih Bu. Nah, bentar ya Pak ya, bentar. Nah ini untuk klasifikasi metode forecast itu sendiri itu terbagi jadi beberapa Pak. Jadi ada yang data yang kita menggunakan metode yang khusus forecast kualitatif atau yang kuantitatif. Nah, yang membedakan di sini untuk yang kualitatif itu biasanya dia sifatnya adalah subjektif. Subjektif itu artinya bahwa gini Pak, dia didasarkan biasanya pada opini. Misalnya gini, bagaimana untuk jumlah forecast mendatang ya? Oh kayaknya itu relatif. Jadi kita itu mengacu pada orang tertentu gitu. Nah orang ini biasanya itu dia sudah expert dan sudah ahli karena sudah sering berkecimpung di sana. Nah sayangnya kalau kita hanya mengenali pola permintaan ini pada dasar subjektif saja, kita sering bergantung gitu Pak pada orang itu. Nah makanya di sini ada dasar kuantitatif. Nah kalau di kuantitatif itu sifatnya akan objektif. Kita menggunakan beberapa nanti metode peramalan begitu ya Pak. Nah, metode peramalan ini itu biasanya nanti kajiannya mengikuti pada data yang sifatnya ini kita sudah kumpulkan sebelumnya. Begitu. Jadi datanya ini kita harus punya dulu historinya sebelumnya. Baru kita membuat perhitungan yang sifatnya ini nanti didasarkan pada perhitungan yang jelas gitu. Kalau kualitatif memang kita nggak bisa menyimpulkan ya Pak, kenapa kok, kadang kan kita tanya Pak, kenapa kok ini sekarang naik? Dasarnya apa? Kan begitu kan, pasti bertanya seperti itu. Tapi yang bisa menjelaskan itu mereka gitu. Nah makanya kalau kualitatif ini memang sangat susah gitu Pak untuk kita evaluasi. Harus kita pakai yang namanya dasar kualitatif. Sekarang ini kan sudah banyak yang berkembang kan ya. IT itu kan sudah menggantikan segalanya lah Pak paling tidak. Jadi sekarang yang sifatnya itu kualitatif sekarang sudah digeser malahan ke arah kuantitatif. Begitu. Big data yang tren-tren saat ini Pak yang berkembang itu sekarang sudah menggantikan yang namanya data yang ada itu sekarang digantikan dengan data yang kuantitatif yang jelas. Gitu. Ada lagi mungkin yang ditanya Pak, ini Pak, kalau secara umum klasifikasinya ini, tadi Pak Brian tanya. Tapi kalau data yang naik turun, tadi yang saya buat itu adalah menggunakan klasifikasi yang kuantitatif, masih kuantitatif, gitu. Nah ini untuk di tahapan forecast tadi yang sudah saya sebutkan, sebenarnya forecast itu punya beberapa macam tahapan. Mulai dari ini reading the actual data, jadi kita membaca data, lalu kita melakukan koreksi, melakukan forecast, mengkoreksi forecast, dan baru kita menggunakan demand planning-nya, gitu. Nah, ini yang dikatakan membaca data. Ini kalau di sini dikatakan data yang digunakan itu biasanya adalah paling tidak minimum 1 tahun untuk kategori pada produk yang dijual dalam
bentuk harian atau mingguan atau bulanan. Jadi kalau yang saya punya tadi, semakin banyak data itu bisa menggambarkan pada pola trennya gitu Pak. Jadi kalau kita nggak punya data, misalnya data kita terputus gitu, nah otomatis kalau digambarin kita bisa lihat datanya terakhir itu gini yang hitam. Berarti untuk forecast-nya bisa jadi turun Pak, yang pink ini, atau mungkin dia bisa jadi naik. Nah berarti kan ada asumsi kan ya Pak, bahwa kalau kita hanya punya data yang kecil sedikit, maka interpretasi pada forecast kita pun juga minim begitu. Makanya data itu jadi hal yang penting untuk forecast ini tadi gitu. Nah itu tadi kalau kita ngomong reading data ya Pak untuk menentukan periode. Nah yang berikutnya itu adalah ini Pak, mengkoreksi pada data. Nah biasanya saat kita sudah mengumpulkan itu biasanya langsung kita masukkan ke metode forecast. Nah biasanya ada yang terjadi kesalahan. Kita harus melakukan koreksi dulu pada data. Misalnya begini Pak, kita punya 5 periode, ini adalah data permintaannya gitu ya. Nah periode 5 ini itu kita harus evaluasi dulu. Benar tidak data 5 periode ini benar-benar menggambarkan pada permintaannya. Kalau Bapak lihat ini, periode pertama kok bisa 25? Padahal yang lainnya itu 2 dan 3 kan gitu kan. Kok bisa 25? Apakah data ini outlier? Outlier itu adalah tidak sesuai, atau memang data ini adalah data realnya? Contohnya misalnya begini, Bapak kan contohnya kayak mie gitu ya. Data permintaan harian itu seharusnya cuma 2 gitu. Tapi kok tiba-tiba ada 25 ya? Oh mungkin waktu itu ada permintaan bertambah karena ada kondisi tertentu. Misalnya ada bencana alam. Nah ternyata pola permintaannya yang dulunya 2 itu jadi 25. Gitu Pak. Karena ada permintaan berlebih kan. Kalau di sini dikatakan bahwa 25 itu yang salah di mana? Apakah datanya yang salah atau salah mencatatnya? Gitu. Nah, kalau di sini dikatakan kalau sudah di cross check bahwa datanya memang benar 25. Nah, berarti 25 ini kalau bisa tidak kita include-kan. Tapi kita harus evaluasi, kita benerin Pak yang tadi itu 25 ini. Nah, jadi kita harus melakukan koreksi pada data outlier. Data outlier ini kita nyebutnya adalah data yang aneh tadi. Nah, kalau ada data outlier, maka kita harus melakukan perubahan pada pencatatan pada data tadi. Nah, koreksinya biasanya itu kita harus koreksi satu persatu pada data. Begitu, misalnya kayak gini Pak, tadi kan ada 25. Maka kita bisa pakai menggunakan metode modus. Tadi misalnya, data yang sering muncul tadi dari 5 periode itu apa? Nih, yang sering muncul berapa? 2 kan ya Pak? Maka 25 itu harus digantikan 2. Gitu. Nah itu cara pertama. Jadi kalau ada data yang outlier, maka kita harus menggantikan dulu datanya. Mengganti datanya ganti berapa? Yaitu tadi dengan cara metode modus, diganti 2. Atau mungkin dengan cara yang kedua, menggunakan nilai rata-rata. Jadi data tadi, 4 data, kita rata-rata, nah lalu kita gantikan pada data yang pertama. Begitu. Atau mungkin kita menggunakan ini, atau jumlahkan nilai sebelum dan sesudah data pada tahun yang sama, lalu dibagi dengan 2. Misalnya kalau ada, kebetulan datanya ini di nomor 1 ya Pak. Kalau misalnya datanya di tengah, nah ini kita bisa pakai metode rata-rata. 2 ditambah 2,5 dibagi 2. Jadi artinya bahwa data aneh ini harus kita ganti dulu Pak. Tidak boleh kita langsung masukkan ke dalam perhitungan. Begitu, karena datanya ini memang tidak sesuai. Ketidaksesuaiannya memang tidak sesuai dari sisi pencatatan ataupun dari sisi kondisi real yang ada.
Gitu. Ada yang ditanya mungkin dari sini dulu, Pak. Nah, Mohon izin Bu menyampaikan untuk pelajaran sampai jam 9.10. jam berapa, Pak? Sampai jam berapa, Pak? Jam 9:10 izin Bu. Oh iya, Pak. Ya, mungkin sampai di tahap kedua dulu, Pak. Mungkin ada yang ditanya dulu. Ini kan tinggal habis ini tahap berikutnya. Ke koreksi story. Ada yang ditanya dulu. Jadi jadi kalau untuk melakukan forecast itu ada beberapa tahap kayak tadi ya, Pak. Jadi yang pertama itu kita harus mengambil data dari history, lalu kita mengkoreksi dulu. Ini belum kita sampai meramalkan, sampai mengkoreksi dulu. Apakah ada data-data yang sifatnya itu kita generate yang seperti tanda kutip aneh gitu ya, itu harus kita ganti. Keanehannya itu apa? Nah ini kan kita lihat. Meskipun keanehannya itu dari bentuk pencatatan. Kalau pencatatan kita bisa ganti ya, Pak ya. Tapi kalau memang itu kondisi realnya itu sesuai sama, ya berarti kita harus melakukan beberapa cara yang harus kita ganti. Gitu. Mungkin sampai di sini dulu, Pak, tahapan yang keduanya. Ada yang ditanyakan dulu. Nah, besok Pak, saya minta tolong kalau saya punya data, Bapak bikin grafik tadi, meskipun sederhana ya Pak. Kita coba bikin grafik di Excel itu bagaimana. Lalu nanti kita bikin sendiri untuk formula di Excel-nya itu bagaimana. Gitu. Jadi paling tidak buka laptop masing-masing itu Pak, untuk bisa coba. Gitu. Ada yang ditanya dulu Pak dari sini? Jadi Bu, Kapten Jafar izin bertanya. Iya Pak. Ya, tadi dari penjelasan Ibu yang menjelaskan untuk masalah nilai outlier yang cara yang pertama tadi diganti dengan nilai yang sering muncul, yaitu nilai 2. Kemudian yang kedua, mungkin slide-nya. Oh iya, benar Pak. Yang ketiga itu, yang jumlahkan nilai sebelum dan sesudah. Tadi Ibu menunjukkan nilai yang sebelum itu yang mana ya Bu, sama yang sesudah? Ini Pak, jadi kan kebetulan kalau contoh di sini kan adalah periode pertama ya Pak. Iya. Jadi dia nilai sebelumnya ini harusnya kan pada periode sebelumnya. Nah, kebetulan ini nggak ada datanya. Kalau sesudah, nah ini di sini sesudah itu adalah periode 2. Contoh itu misalnya gini, ini Pak, maaf Pak. Contoh kalau saya punya kasusnya di sini Pak. Ini tahun kedua itu pencatatannya tiba-tiba 1,98. Nah berarti kan ini ada yang aneh ya Pak. Semuanya kan nggak ada yang lebih dari 1,9. Nah periode tahun kedua ini berarti ada kesalahan. Nah kalau kita menggunakan metode yang ketiga itu adalah dengan menjumlahkan tahun sebelumnya ini 0,97 ditambah 0,87 dibagi dengan 2. Lalu kita tulis di sini untuk sebagai gantinya. Gitu. Okay. Nah itu adalah metode yang berikutnya. Karena tadi yang posisinya kan pas di ujung awal kan Pak. Makanya saya tidak menentukan. 2 sama 2,5 saya. Iya. Ya. Ini kalau contohnya di tengah. Gitu. Iya Pak. Ada lagi Pak yang ditanya. Pak Jafar ini asli mana Pak? Saya asli Jawa Tengah Bu, Pemalang. Oh, pulang ini berarti Pak? Enggak Bu, kami di Surabaya sementara. Oh, berarti semua yang angkatan baru ini di mes semua ya Pak? Di rumah masing-masing. Oh, di rumah